Pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Agama tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Melalui keputusan bersama tersebut, pemerintah mendorong akselerasi pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Lantas, langkah dan juga antisipasi apa yang harus diambil untuk mencegah timbulnya klaster baru dari pembelajaran tatap muka ini? Kita pagi hari ini telah terhubung bersama dengan Guru Besar FKUI, Mukhtarudin Mansyur. Selamat pagi, Pak Mukhtarudin. Selamat pagi, Mbak Nurul. Iya, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami pagi ini ya. Pak, dengan adanya aturan pemerintah sudah mengeluarkan surat keputusan bersama atau SKB terkait dengan rencana diberlakukannya pembelajaran tatap muka. Saya ingin dengar pendapat Bapak soal ini. Baik, terima kasih. Menurut saya keputusan untuk dapat memulai tatap muka itu merupakan keputusan yang tepat karena sekolah merupakan bagian penting dari infrastruktur masyarakat dan lingkungan belajar yang dijaga aman dan sehat tentu akan mendukung bagi siswa serta kesempatan guru dan staf lainnya untuk melaksanakan pekerjaannya. Dan ini sangat penting karena dalam pendidikan tidak hanya masalah transfer pengetahuan tetapi juga terdapat juga bagaimana pembangunan karakter yang penting dapat dilaksanakan tatap muka, di samping juga tentu saja terkait dengan kesehatan mental dan gizi. Dan kita juga mesti ingat bahwa dengan kesempatan sekolah dibuka, itu kesempatan orang tua, wali atau pengawas lainnya untuk dapat bekerja kembali dengan penuh. Demikian Mbak Nurul. Pungkiri bahwa ada pro kontra terkait dengan rencana pemberlakuan sekolah tatap muka kali ini. Ada beberapa daerah juga yang sepakat, tapi juga ada ketakutan-ketakutan juga yang masih diragukan juga oleh sejumlah pihak untuk mengantisipasi klaster penyebaran COVID-19 baru ini. Tanggapan Anda seperti apa? Betul. Jadi yang penting adalah bahwa sekolah-sekolah yang dibuka itu memang sudah merupakan daerah yang penularan di tingkat komunitasnya sudah cukup rendah. Karena meskipun anak-anak dapat terinfeksi SARS-CoV-2 atau mengalami COVID-19 ini dan dapat jatuh sakit, tetapi juga dapat dan risikonya relatif rendah. Rata-rata kan kalau kita lihat usia anak-anak sekolah itu umumnya di bawah 1% dari usia-usia lainnya. Tetapi mereka dapat merupakan penyebar juga, penyebaran virus ke orang lain. Dan umumnya anak-anak memang banyak yang asimptomatik atau memiliki, kalaupun memiliki gejala-gejala ringan dan tidak spesifik. Untuk itulah kehati-hatian yang diperlukan dengan seperti yang sudah ditetapkan oleh pemerintah adalah untuk selalu menaati protokol kesehatan dan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan, mulai screening, penetapan sekolah yang dapat tatap muka dan kesiapan sekolah tersebut untuk berintegritas melaksanakan protokol kesehatan selama tatap muka. Dan dengan demikian kontroversi tadi dapat diatasi dengan patokan bahwa protokol kesehatan harus tetap dijaga. Betul, harus tetap dijaga dan tetap dilaksanakan secara ketat. Tapi Pak, memang kita tahu ada beberapa daerah yang juga sudah turut melaksanakan pembelajaran tatap muka. Seperti sejak 7 April kemarin juga di DKI Jakarta sudah memberlakukan uji coba untuk sekolah tatap muka ini sendiri. Dan besok hari Jumat akan segera berakhir walaupun memang ditemukan negatif untuk kasus positif COVID-19. Apakah ini juga menjadi pertanda bahwa memang PTM ini sudah bisa segera dilaksanakan bulan Juli nanti? Mengingat bahwa uji coba kali ini juga sepertinya apakah tidak menjadi klaster baru untuk COVID-19 di PTM? Iya, meskipun tingkat insiden COVID-19 nasional cenderung
menurun, walaupun memang masih berkisar di sekitar 5 ribuan, tetapi kita lihat bahwa sejauh sampai misalnya di DKI Jakarta dengan 85 sekolah yang sudah melakukan uji coba tatap muka, itu tidak menimbulkan suatu peningkatan, baik peningkatan kasus ya maupun peningkatan misalnya yang dirawat karena penyakit tersebut. Karena sebetulnya penularan itu lebih banyak sebenarnya kalau berdasarkan urutan kita lihat lebih banyak antara pada orang dewasa dan hal ini antara staf ke staf. Tetapi anak ke anak dan anak ke staf itu relatif rendah. Sehingga menurut saya dengan data seperti ini sebetulnya sudah dapat mulai diperluas untuk daerah-daerah yang tentu saja sekali lagi penularan komunitasnya sudah cukup rendah. Oke, Pak Mukhtarudin, terakhir, bentuk evaluasi yang efektif untuk menilai jalannya rencana pemberlakuan sekolah tatap muka ini seperti apa? Terutama juga untuk orang tua dan juga murid seperti apa? Ya, pertama kali adalah bagaimana konsistensi dan ketaatan dalam protokol kesehatan. Bagaimana mereka mempunyai kesempatan untuk selalu mencuci tangan, terutama ketika berbagai kegiatan dengan menyentuh barang-barang yang banyak disentuh bersama. Itu harus segera cuci tangan. Penggunaan masker tidak boleh lengah dalam kondisi apapun, dan juga demikian kita harus melihat monitoring pelaksanaan jaga jarak, entah itu dengan pengaturan giliran atau pengurangan jumlah siswa yang masuk. Menurut saya itu monitoring yang harus dilakukan. Kemudian hal yang lain juga adalah untuk menghindari, terutama setelah jam-jam belajar, monitoring harus ketat bahwa tidak ada siswa melakukan kerumunan-kerumunan atau melakukan kegiatan, bahkan kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan kerumunan serta tidak memungkinkan jaga jarak atau kemudian tidak memungkinkan untuk kemudian menggunakan masker, itu harus betul-betul dicegah. Betul, akhirnya artinya monitoring dan juga pengawasan memang ini betul-betul harus ketat dilakukan ya Pak ya. Terima kasih Pak Mukhtarudin Mansyur, Guru Besar FKUI sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Info COVID-19 terkini. Selamat bekerja kembali Pak dan tetap jaga kesehatan. Sama-sama. Salam sehat. Terima kasih. Ya, dan saudara, usai jeda kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya. Tetap bersama kami di Info COVID-19 terkini.